Halo para pecinta catur Indonesia, kembali lagi Tarigan Catur Channel. Kali ini Tarigan Catur akan menampilkan partai yang diberi judul Kalahkan Alireza Firoza, Vladimir Fedoshev juara turnamen Title Tuesday Blitz 2021. Oke, mengenai informasi pertandingan lebih detail, mari kita simak dalam layar berikut. Ya, pertandingan ini tersaji dalam turnamen Title Tuesday Blitz tepatnya pada ronde ke-10 yang berlangsung pada tanggal 24 Februari 2021 sekitar pukul 3:05 waktu Indonesia Barat dini hari. Pertandingan ini melibatkan pertarungan antara Grandmaster asal Rusia yaitu Vladimir Fedoshev dengan rating chess.com 3131 dan rating VD 2687 menghadapi perlawan Alireza Firoza, Grandmaster asal Iran yang memiliki rating chess.com 3179 dan rating VD 2749. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke papan untuk melihat sengitnya pertarungan antara kedua pemain. Di sini, Fedoshev menggunakan catur buah putih, sedangkan Firoza menggunakan catur buah hitam. Seperti yang sudah diketahui ya, apabila penonton sekalian menyaksikan konten-konten Tarigan Catur sebelumnya, turnamen Title Tuesday Blitz menggunakan format waktu 3 menit plus 1 detik increment setiap langkahnya. Di sini, Fedoshev memulai permainan dengan pion D4 dan dijawab kuda F6 oleh Firoza. Ini adalah pembukaan Hindia ya. Pion C4 dan pion E6. Kuda F3 masuk dalam variasi anti Hindia Nimzo. Masih dalam pembukaan Hindia. Pion D5 mengajak pertukaran pion di petak pusat, namun Fedoshev lebih memilih langkah persiapan Vincenzo gajah dengan pion G3. Pion D pukul C4 dan gajah G2. Gajah B4 skak. Maka ini masuk ke dalam pembukaan Katalan dalam variasi pertahanan terbuka. Maka di sini jawaban Fedoshev adalah menutup dengan gajah. Pion A5 melindungi gajah hitam apabila di sini putih terlalu bernafsu untuk gajah pukul gajah dan pion pukul gajah, maka di sini posisi putih cukup tertekan karena hitam memiliki sepasang pion di lajur B dan C dan ini akan sangat berbahaya. Kita kembali. Oleh karena itu, yang dilakukan putih adalah dengan menteri menuju C2. Rokade pendek oleh Firoza dan menteri pukul pion di petak C4 dengan mengancam gajah hitam 2 kali. Untuk melindungi gajah hitam, kuda pindah ke C6. Rokade pendek oleh putih dan kuda E4. Pion A3 mengancam gajah hitam dan di sini terjadilah pertukaran perwira yang cukup banyak ya dengan gajah pukul gajah, kuda pukul gajah, kuda pukul kuda, kuda pukul kuda. Dan di sini Firoza mendapatkan momentum keunggulan satu pion dengan menteri pukul pion. Dan jika putih memindahkan menteri ya, maka akan kehilangan tempo. Oleh karena itu harus melakukan langkah pertukaran menteri, menteri pukul menteri di petak D4 dan kuda pukul menteri di D4. Namun Fedoshev cukup cerdik. Walaupun kalah satu pion, 6 pion berbanding 7 pion, tetapi Fedoshev punya cara untuk terus tampil menekan terhadap Firoza, terhadap buah-buah Firoza. Sehingga di sini langkah pertama yang dilakukan Fedoshev adalah pion E3 mengancam kuda hitam. Kuda pindah ke P5 dan putih terus mengancam dengan benteng A ke C1 mengancam pion hitam. Sekilas pion hitam ini sudah dilindungi oleh kuda hitam. Namun apabila nanti hitam melangkah sembarangan ya, misalkan dengan pion ke H6, maka pion A4 mengancam kuda, kuda pindah dan benteng pukul pion. Jadi inilah yang akan dilakukan oleh Fedoshev. Oleh karena itu rencana itu ketahuan ya oleh Firoza dan Firoza melangkahkan pion A4, kuda E4 dan benteng E8. Benteng F ke D1 dan raja F8. Gajah F1 mengancam kuda hitam dan di sini kuda hitam tidak dipindahkan dan
hitam lebih memilih langkah pion C6 melindungi kuda, langsung saja gajah pukul kuda dan pion pukul gajah. Di sini putih mendapatkan momentum untuk mendominasi permainan dengan benteng C7 menempatkan benteng putih di baris ke-7 dan ini akan cukup berbahaya ya bagi pertahanan Firouzah. Pion E5, kuda D6 mengancam benteng dan gajah. Di sini Firouzah sebenarnya melakukan langkah kombinasi yang cukup, jika dilihat sekilas, cukup bagus dengan gajah menuju G4. Tapi sebenarnya ini adalah langkah blunder. Coba kita kembali ya. Di sini menurut analisa komputer, lanjutan terbaik bagi hitam adalah dengan benteng melangkah ke D8. Apabila ini dilakukan, maka menurut analisa komputer lanjutannya seperti ini. Dengan pion F4, pion F6, pion F pukul E5, pion F pukul E5, benteng F1 skak, raja G8, benteng E7, gajah G4, benteng F7, benteng pukul kuda, dan benteng pukul pion skak di G7, raja F8, benteng skak di F7, dan seterusnya. Posisinya masih cukup berimbang ya, walaupun hitam unggul perwira, tetapi di sini putih bisa menahan remis dari pemain hitam. Atau sewaktu-waktu gajah hitam ini juga bisa hilang jika raja hitam melakukan blunder langkah ya. Oke, kita kembali. Sayangnya di sini melakukan langkah gajah G4 dan Fedosif melihat momentum kemenangan di langkah Firouzah yang cukup jelek ini dengan melangkahkan pion ke F3 mengorbankan pion, namun langkah ini memiliki banyak makna ya. Kenapa banyak makna? Nanti tarigan catur akan jelaskan. Namun Firouzah di sini melakukan langkah benteng E6. Mungkin teman-teman bertanya ya, kenapa nggak gajah pukul pion? Kita coba gajah pukul pion dan dengan tempo ancam benteng. Sehingga di sini Fedosif dapat melakukan langkah benteng F1. Lihatlah, ancaman dari Fedosif terhadap Firouzah sangat banyak. Benteng ancam gajah hitam. Apabila gajah pindah ke E2 untuk tetap mengancam benteng putih, maka ini akan sangat berbahaya sekali ya. Dengan benteng pukul pion skak, dan sudah pasti posisi hitam akan sangat-sangat kesulitan dan mungkin seluruh pion hitam akan dihabiskan oleh Fedosif. Sedangkan kalau gajah mundur ya, untuk melindungi pion, maka tinggal kuda pukul benteng. Benteng pukul kuda, maka putih sudah unggul kualitas. Oleh karena itu, di sini sudah terpaksa bagi Firouzah untuk menghilangkan gajahnya ya, dengan melakukan langkah benteng E6. Setelah pion pukul gajah dan ada langkah benteng D8. Ini sekilas merupakan langkah bagus karena tampaknya kuda putih akan hilang. Namun ternyata tidak demikian karena putih punya langkah benteng ke C8 untuk menggagalkan rencana Firouzah. Dan di sini jelas dalam situasi papan seperti ini Firouzah sudah kalah ya. Karena jika hitam terlalu berani untuk memakan kuda, maka ada benteng pukul benteng skak, benteng pukul benteng, dan benteng pukul benteng skak, raja pindah, dan benteng ke B8 untuk mengincar pion hitam. Dan di sini unggul satu benteng akan memudahkan putih untuk menang ya dalam pertandingan seperti ini. Oleh karena itu, di sini yang dilakukan oleh Firouzah jelas ya satu-satunya langkah terbaik dengan benteng pukul benteng dan kuda pukul benteng. Di sini sudah kalah satu perwira dari Firouzah. Namun Firouzah tetap melanjutkan permainan. Pion G6, benteng D8 skak, raja G7, kuda D6, raja F6, benteng D7, raja G5, pion H3, pion F5, kuda skak di F7, dan setelah raja pindah ke
F6, maka tepat di posisi seperti ini, Firouzah memutuskan untuk menyerah. Di sini sebenarnya terlihat hitam masih bisa memberikan perlawanan ya terhadap Fedoshev. Namun sebenarnya tidak. Apapun respon hitam di sini, maka benteng hitam akan hilang. Contoh, di sini putih dapat melakukan langkah dengan pion skak di G5. Raja cuma punya satu petak berpindah ya, yaitu pindah ke petak G7. Maka sudah terlihat kan ya langkah kombinasi apik yang dapat dilakukan oleh putih dengan kuda ke D8. Di satu sisi ada open skak dan di satu sisi mengancam benteng hitam. Raja hitam sudah tidak bisa lagi untuk memberikan perlindungan terhadap benteng hitam. Sehingga setelah raja berpindah kemanapun, kuda pukul benteng dan kita lihat benteng dan kuda melawan semua pion hitam tentu akan menang mudah ya. Dan jelas di posisi seperti ini, Firouzah memutuskan untuk menyerah. Ya, kemenangan ini sangat bagus diraih oleh Fedoshev karena kemenangan di round ke-10 ini membantu Fedoshev untuk juara turnamen ini. Setelah juga pada round ke-11, Fedoshev bermain imbang atau remis dengan sesama Rusia ya, yaitu Vladislav Artemiev. Oke, menurut Tarigan Catur, video kali ini cukup. Nantikan konten-konten selanjutnya tetap di Tarigan Catur Channel.